Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 24 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam hari ini, tanggal 24 Desember 2025. Dengan judul, Duduk di atas tahtanya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Kita dapat menang. Ya, sepenuhnya, seutuhnya, Yesus mati untuk membuka jalan keluar bagi kita, agar kita dapat mengatasi setiap kesalahan, menolak setiap godaan, dan akhirnya duduk bersamanya di tahtanya. Adalah hak istimewa kita untuk memiliki iman dan keselamatan. Kuasa Allah tidak berkurang. Kuasa itu akan diberikan dengan cuma-cuma sekarang seperti dahulu. Tetapi gereja telah kehilangan iman untuk mengklaim, energi untuk bergumul, seperti Yakub yang berseru, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Kejadian 32 ayat 26. Iman yang teguh telah mati. Iman itu harus dihidupkan kembali di dalam hati umat Allah. Mereka harus mengklaim berkat itu. Iman yang hidup selalu menuntun ke atas kepada Allah dan kemuliaan. Ketidakpercayaan menuju kegelapan dan kematian. Banyak orang begitu terlarut dalam kekhawatiran dan kebingungan duniawi, sehingga mereka memiliki sedikit waktu untuk berdoa dan merasa kurang tertarik pada doa. Mereka mungkin memperhatikan bentuk ibadah, tetapi semangat permohonan yang sejati tidak ada. Mereka telah menyimpang jauh dari teladan Yesus, teladan kita, banyak berdoa, dan betapa sungguh-sungguh, betapa bersemangatnya permohonannya. Jika Dia Putra Allah yang terkasih, tergerak untuk begitu sungguh-sungguh, begitu menderita demi kita, betapa lebih lagi kita yang bergantung pada surga untuk semua kekuatan kita, perlu menggerakkan seluruh jiwa kita untuk bergumul dengan Allah. Kita tidak boleh puas sampai setiap dosa yang diketahui diakui. Kemudian menjadi hak istimewa dan kewajiban kita untuk percaya bahwa Allah menerima kita. Kita tidak boleh menunggu orang lain untuk menerobos kegelapan dan memperoleh kemenangan untuk kita nikmati. Kenikmatan seperti itu tidak akan bertahan lama. Allah harus dilayani berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan perasaan. Pagi dan sore hari kita harus meraih kemenangan bagi diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri. Pekerjaan kita sehari-hari tidak boleh menghalangi kita dari hal ini. Kita harus meluangkan waktu untuk berdoa. Dan saat kita berdoa, percaya bahwa Allah mendengar kita. Kita mungkin tidak selalu merasakan jawaban langsung,
Tetapi justru disitulah iman diuji. Kita diuji untuk melihat apakah kita akan percaya kepada Tuhan, apakah kita memiliki iman yang hidup dan teguh. The Review and Herald, 4 September 1883. Demikian bacaan renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam sejak tanggal 19 Desember, kita mempelajari mengenai kalimat yang diucapkan Yesus, yaitu barang siapa yang menang. Demikian juga dalam renungan malam ini, kalimat tersebut di dalam ayat inti Wahyu 3 ayat 21 berkata, barang siapa menang, ia akan kedudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Apakah kita dapat menang dalam pertempuran melawan setan? Dalam renungan malam ini dikatakan bahwa kita dapat menang. Apa artinya duduk di atas tahtanya bagi barang siapa yang menang? Artinya mereka memerintah bersama-sama dengan Yesus dan Allah Bapa. Di dalam Wahyu 2 dan 3, Yesus berulang kali mengatakan kepada 7 jemaat kata-kata barang siapa menang sampai 8 kali. Hal ini menyatakan betapa penting sebab merupakan janji Yesus yang pasti. Apa hasil dari kata menang ini? Hasilnya kita sudah ketahui bersama. Mereka akan makan dari buah pohon kehidupan, dipakaikan pakaian putih, dijadikan soko guru atau pilar di bait Allah. Padanya dituliskan nama Allah Bapa, nama Yesus yang baru, dan nama kota Allah Bapa, yaitu Yerusalem baru. Dan pada malam ini, Yesus berkata akan mendudukkan mereka yang menang bersama-sama dengan Dia dan Allah Bapa di atas tahtanya. Sungguh, janji yang sangat menguatkan kita. Apakah kita acuh tak acuh dan mengabaikannya? Janji ini diberikan kepada jemaat Laodikia, dan janji yang sama diberikan kepada kita sekarang ini. Yesus menegur jemaat ini, dan hal yang sama kita ditegur oleh Yesus pada malam hari ini. Bagaimana caranya kita dapat menang? Di dalam ayat sebelumnya, Yesus berkata, Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sungguh ayat yang sederhana dan tidak perlu harus sekolah teologi mengerti akan hal ini. Dan juga kita tidak perlu belajar dengan para doktor-doktor, orang-orang pintar, dan lain sebagainya. Kita juga tidak perlu ikut kata-kata orang yang menguras otak, uang, dan lain-lain. Hanya mau mendengar suara Yesus dan membukakan pintu serta menerima Dia oleh Roh-Nya di dalam hati kita. Inilah satu-satunya jalan kita dapat menang atas dosa dan godaan setan. Di dalam Wahyu 2 dan 3, Yesus berulang kali mengatakan kepada 7 jemaat bahwa barang siapa menang. Mengapa hal ini selalu diulang-ulang? Roh Nubuat di dalam Selected Messages, buku 1, halaman 107, paragraf 5 berkata, beberapa orang mungkin berkata, mengapa pesan ini terus-menerus terdengar di telinga kita? Itu karena Anda tidak bertobat sepenuhnya. Anda tidak hidup di dalam Kristus dan tidak membiarkan Kristus tinggal di dalam Anda. Ketika satu berhala diusir dari jiwa, setan telah menyiapkan berhala lain untuk menggantikannya. Kecuali Anda sepenuhnya mengabdikan diri kepada Kristus dan hidup dalam persekutuan dengan Dia. Kecuali Anda menjadikan Dia penasihat Anda akan mendapati bahwa hati Anda yang terbuka terhadap pikiran jahat mudah dialihkan dari pelayanan kepada Allah
kepada pelayanan kepada diri sendiri. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jelas sekali dalam kutipan ini bahwa kita tidak bertobat sepenuhnya, masih menyimpan berhala dalam jiwa, dan juga dosa lain yang tersembunyi, serta disenangi, menggantikan Yesus sebagai pemimpin kita. Kita telah kehilangan iman yang hidup, iman yang berani bergumul dan menuntut janji Allah ini. Ketidakpercayaan membawa kita kepada kegelapan rohani. Kita meninggalkan teladan Yesus yang menunjukkan pentingnya doa yang sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan dengan urgent sekarang ini? Apa prioritas kita? Kita dipanggil untuk membangkitkan kembali iman serta kehidupan doa yang penuh semangat dan memohon agar rohnya tinggal di dalam hati kita, sehingga kita memiliki pikiran yang sama dengan Yesus. Banyak orang Kristen yang hanya nama saja pengikut Kristus dan tidak memiliki pikiran Kristus. Hal ini dinyatakan di dalam Roh Nubuat, The Review and Herald, tanggal 4 September 1883, paragraf 15. Menjadi seorang Kristen bukan hanya sekedar mengambil nama Kristus, tetapi memiliki pikiran Kristus, tunduk kepada kehendak Allah dalam segala hal. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen belum mempelajari pelajaran besar ini. Banyak yang sedikit mengetahui apa artinya menyangkal diri demi Kristus. Mereka tidak mempelajari bagaimana mereka dapat memuliakan Allah dan memajukan tujuannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi itu adalah diri sendiri. Diri sendiri, bagaimana bisa dipuaskan? Agama seperti itu tidak berharga. Pada hari Allah, mereka yang memilikinya akan ditimbang dalam timbangan dan didapati kurang. Menjadi orang Kristen sejati berarti memiliki pikiran Kristus dan tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Bukan sekedar menyandang nama Kristen. Banyak orang gagal menyangkal diri dan lebih berpusat pada kepentingan pribadi, sehingga agama yang demikian tidak bernilai dan akan dinilai kurang atau didapati kurang di hadapan Allah dan ditimbang ringan. Oleh sebab itu, Yesus mengajak kita untuk bertobat sebagaimana di dalam Wahyu 3 ayat 3 dan 19. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus mengasihi kita dan menegur kita. Sebagaimana teguran ke jemaat Laodikia, demikian juga kepada kita saat ini. Oleh sebab itu, kita relakan hati dan bertobat. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar iman kami hidup dan tetap teguh kepadamu, sehingga kami tetap setia dan menang, serta dengan sukacita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan duduk di atas tahta bersama-sama dengan Bapa dan Anak-Mu Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus dan menghidupkannya setiap hari. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.